Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum selanjut ke materi berikutnya, saya kembali tentang masalah materi yang sebelumnya kita bahas minggu lalu tentang masalah materi ekonomi mikro dan makro. Nah, sebelum saya lanjut di materi, yang sedikit saya membahas sedikit tentang masalah materi ini, yaitu bagaimana kita memahami tentang masalah pembahasan yang ada dalam materi tersebut. Nah, sebelum saya lanjut untuk pertemuan minggu lalu tentang masalah membuat pilihan, ini saya kembalikan sedikit tentang masalah materi yang harus kita bahas, dan ini saya menggambarkan sedikit tentang masalah ilmu ekonomi di dalam salah satu kegiatan. Nah, ilmu ekonomi kadang biasa dibahas tentang masalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas serta usaha dalam membuat suatu alternatif atau barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Jadi di dalam untuk materi ini kemarin kita sudah ada gambaran sedikit tentang masalah membuat pilihan atau yang disebut dengan choice. Nah, terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia sementara. Itu kemarin kita sudah gambarkan tentang masalah bagaimana menindaki atau melihat kebutuhan yang tidak terbatas atau mendorong manusia melakukan pilihan-pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Nah, di dalam salah satu kegiatan di sini kita sudah menjelaskan tentang adanya salah satu kegiatan di dalam membuat pilihan. Pilihan dalam mengkonsumsi kemarin sudah kita bahas tentang masalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini kita tinggal masuk di dalam salah satu sifat teori ekonomi. Nah, sebelum saya lanjut dalam teori ekonomi, teori atau sifat teori ekonomi di sini terbagi menjadi 3. Yang sedikit saya membahas di sini tentang masalah ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif di sini yaitu adalah merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai fakta dalam perekonomian. Misalnya krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang ada di Indonesia. Nah, di dalam ilmu ekonomi, teori terdapat pandangan yang menggambarkan ramalan suatu peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan jika terdapat di suatu kondisi yang dapat berpengaruh menuju perubahan. Nah, yang harus perlu kita ketahui bahwa mengetahui kenyataan dalam perekonomian belumlah cukup untuk mempelajari ilmu ekonomi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyusun kenyataan secara sistematis dan membuat gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian beserta komponen-komponennya. Nah, di dalam salah satu kegiatan ini, kita harus bisa memahami tentang masalah bagaimana kita memahami tentang masalah ilmu ekonomi makro itu sendiri. Nah, di dalam ulasan minggu lalu itu sudah kita bahas tentang masalah bagaimana kita memahami tentang masalah ekonomi mikro atau ekonomi makro. Nah, di sini tentang masalah ekonomi deskriptif itu kita sudah paham tentang masalah bagaimana kita melihat sesuai fakta di dalam salah satu kenyataan yang ada di dalam salah satu kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk di dalam salah satu kegiatan ini, saya mau gambarkan sedikit tentang masalah ilmu ekonomi makro. Di dalam ilmu ekonomi makro yang sudah pernah saya jelaskan tentang masalah salah satu ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan ekonomi dalam cakupan nasional. Nah, di dalam analisis ini, ilmu ekonomi makro ini bersifat global dan tidak berfokus kepada kegiatan ekonomi yang terdapat dalam unit
kecil perekonomian itu sendiri. Nah, di dalam contoh ilmu ekonomi makro itu dalam menganalisis cara yang dapat mempengaruhi target kebijaksanaan seperti pertumbuhan perekonomian, tenaga kerja, stabilitas, harga, serta pencapaian keseimbangan di dalam ilmu ekonomi makro itu sendiri. Nah, di dalam ekonomi deskriptif yang sudah merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai fakta tadi, itu sudah ada gambaran kecil tentang masalah bagaimana kita harus memahami tentang masalah ilmu ekonomi makro itu sendiri. Nah, yang kedua, tentang masalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan di sini merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Nah, di dalam salah satu ekonomi terapan ini, di dalam teori, itu kita harus bisa memahami, bisa membedakan antara ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Nah, tadi yang sudah saya gambarkan tentang masalah ekonomi makro, itu adalah salah satu ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan ekonomi yang sifatnya nasional. Nah, di sini kita mau jelaskan sedikit tentang masalah bagaimana kita memahami tentang masalah ilmu ekonomi mikro itu sendiri. Nah, di suatu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dalam kegiatan perekonomian secara khusus. Jadi, di dalam salah satu gambaran umum tentang masalah ilmu ekonomi mikro, yaitu adalah mempelajari bagian-bagian kecil dalam kegiatan perekonomian secara khusus. Nah, untuk contoh di dalam salah satu kegiatan ekonomi mikro itu sendiri, itu dalam menganalisis yaitu adalah membahas tentang masalah yang terjadi di suatu pasar, perusahaan, harga komoditas tertentu, dan lain-lain. Nah, di dalam salah satu sifat teori ekonomi, ini kita harus bisa memahami tentang adanya teori-teori di dalam salah satu ekonomi itu sendiri. Nah, yang ketiga, tentang masalah teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi ini adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Nah, teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Jadi yang sudah saya gambarkan tadi di dalam salah satu ekonomi, di dalam salah satu deskriptif tadi tentang masalah teori-teori yang harus kita pahami di dalam salah satu untuk bisa menganalisa tentang masalah apa-apa saja yang harus kita jelaskan di dalam salah satu kegiatan ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Tadi saya rasa sudah ada bayangan sedikit tentang masalah yang mana yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro, tentang masalah salah satu ilmu ekonomi yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan ekonomi dalam cakupan nasional. Sedangkan ilmu ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dalam kegiatan perekonomian secara khusus. Nah, di sini tentang adanya teori ekonomi yang harus kita pahami di dalam salah satu kegiatan, tentang memahami tentang masalah sifat-sifat teori ekonomi, kita harus bisa memahami tentang masalah analisisnya. Nah, di dalam analisis tadi kita sudah gambarkan tentang masalah ilmu ekonomi makro dengan cara menganalisa atau menganalisis tentang adanya ilmu ekonomi bersifat global dan tidak berfokus kepada kegiatan ekonomi yang terdapat dalam unit-unit kecil perekonomian. Itu tentang masalah analisis yang di dalam gambaran tentang masalah teori ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro di situ dalam menganalisis membahas tentang masalah yang terjadi di suatu pasar, perusahaan, harga komoditas tertentu dan lain sebagainya. Nah, di dalam jenis-jenis analisis ekonomi,
variabel-variabel yang harus kita pahami di sini tentang masalah bagaimana variabel-variabel tersebut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori tentang bagaimana suatu faktor mempengaruhi faktor lainnya dengan hal yang berkaitan satu sama lain, dinamakan variabel-variabel. Merupakan suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Sedangkan yang kedua, dalam teori harga, dikenal hukum permintaan yang menyatakan kalau harga suatu barang berubah, maka jumlah permintaan suatu barang tersebut juga akan berubah. Dalam teori ini memperlihatkan dua variabel, yaitu harga dan jumlah barang yang akan dibeli. Asumsi, yang mana yang dimaksud dengan asumsi? Asumsi di sini adalah pemisalan, seandainya, mengandaikan tentang apa yang digunakan untuk menjelaskan sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi tersebut. Yang kedua, gambaran yang lebih sederhana mengenai bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhi suatu peristiwa yang dilakukan dengan teori membuat penyederhanaan atas kejadian yang terjadi di dalam salah satu kegiatan tersebut. Nah, di dalam kejadian ada di dalam salah satu masyarakat yang dilakukan dengan membuat permasalahan. Ini sudah digambarkan tentang masalah bagaimana kita memahami atau bisa dikatakan bagaimana masyarakat dapat mengambil dari bahasa-bahasa yang sudah pernah kita bahas dalam salah satu kegiatan tentang masalah bagaimana mengalami perubahan harga dan bagaimana membuat salah satu kegiatan tersebut bisa dipahami di dalam salah satu kegiatan, apakah di dalam dunia bisnis, dalam salah satu sistem penawaran itu sendiri. Itu saya rasa sudah kita bahas sebelum kita memahami tentang masalah jenis analis ekonomi. Jadi untuk materi kemarin minggu lalu sudah kita bahas tentang masalah bagaimana kita membuat pilihan, bagaimana masalah pokok perekonomian, tentang masalah faktor produksi, bagaimana kita membuat pilihan atau choice. Itu saya rasa sudah kita bahas bersama, dan saya rasa mungkin karena materi ini dibatasi dengan waktu, kemungkinan besar mungkin sampai di sini dulu materi atau pertemuan kita. Kemungkinan besar minggu depan kita bahas kembali tentang masalah sifat teori ekonomi dengan jenis analisis ekonomi, dan sedikit membahas tentang masalah bagaimana kita memaparkan tentang masalah deskriptif itu sendiri, tentang masalah ekonomi terapan, teori ekonomi di dalam salah satu kegiatan tersebut. Nah, jadi saya rasa untuk materinya saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya kasih kesempatan untuk mengkaji kembali atau memutar ulang tutorial yang sudah saya buatkan ini. Yang kurang jelas bisa ditanyakan sebentar, waktu saya berikan 5 menit untuk mengkaji dan mengulas materi ini. Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk berkomentar kalau memang ada yang belum jelas dipahami tentang masalah ilmu ekonomi. Untuk itu saya rasa mungkin sampai di sini dulu pertemuannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.